Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rahma Fauziah dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam hal ini saya mengangkat isu tentang penatalaksanaan bayi baru lahir dengan neonatal hiperbilirubin yang dirawat di ruang NICU Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai tenaga perawat ahli pertama, orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K. Ruang NICU adalah unit perawatan intensif yang mengkhususkan dalam perawatan bayi baru lahir yang sakit atau prematur dalam usia 0-28 hari. Berbagai macam diagnosa penyakit bayi baru lahir dirawat di ruang NICU, salah satunya adalah neonatal hiperbilirubin. Hiperbilirubin adalah kondisi ketika kadar bilirubin dalam darah bayi baru lahir lebih tinggi dari normal. Kondisi ini juga dikenal sebagai penyakit kuning. Di Indonesia, sekitar 50% bayi yang baru lahir normal mengalami penyakit kuning. Sementara itu, 80% bayi prematur juga mengalami penyakit kuning. Hiperbilirubin jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kematiannya hiperbilirubin ini termasuk nomor 5 di Indonesia dengan angka kejadian sebanyak 6%. Penanganan yang dapat dilakukan untuk membantu menurunkan kadar hiperbilirubin pada bayi baru lahir adalah yang pertama, fototerapi. Yang kedua, pemberian ASI yang efektif menurunkan kadar bayi bilirubin pada bayi hiperbilirubin. Yang ketiga, pemantauan kadar hiperbilirubin dalam darah secara berkala. Yang keempat, transfusi tukar. Angka kejadian hiperbilirubin pada bayi baru lahir di ruang NICU RSUD Walet selalu ada. Dari data yang diperoleh 3 bulan terakhir, yaitu bulan Desember 2024 hingga Februari 2025 didapatkan, data bayi baru lahir yang dirawat di ruang NICU adalah berjumlah 8 kasus. Dibandingkan dengan pada tahun 2022 didapatkan data bayi baru lahir dengan hiperbilirubin adalah sejumlah 3 kasus, yang artinya kasus neonatal hiperbilirubin mengalami peningkatan. Tujuan umum diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASL berakhlak serta dapat memahami nilai dan etika di instansi pemerintah. Tujuan khususnya diharapkan dengan pemberian edukasi mengenai neonatal hiperbilirubin, keluarga pasien memahami mengenai penyakit tersebut, manfaatnya dari fototerapi, lalu pemberian ASI yang adekuat, pemantauan kadar bilirubin secara berkala oleh petugas medis, dan didukung alat fototerapi yang memadai di rumah sakit, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan angka kematian bayi dikarenakan penyakit kuning. Untuk waktu penatalaksanaannya dilakukan selama 5 tahun ke depan, mulai dari Januari 2025 hingga Desember 2030. Tempatnya bertempat di ruang NICU RSUD Walet. Visi dari Kabupaten Cirebon 2025 sampai 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misinya yang pertama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Visi RSUD Walet menjadi rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan pendidikan dan penelitian yang bereputasi nasional dengan berlandaskan kedokteran berbasis masyarakat menuju Cirebon sejahtera pada tahun 2024. Misi RSUD Walet yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan menyertakan peran aktif masyarakat. Kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia kesehatan berkualitas. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kesehatan. Uraian tugas perawat ahli pertama telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat.
Beberapa tugas-tugasnya antara lain yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu, memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar atau lanjut, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, dan lain-lain. Berikut matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Kegiatan yang pertama, pendidikan kesehatan tentang neonatal hiperbilirubin. Tujuan kinerjanya untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang neonatal hiperbilirubin. Indikator pencapaian meningkatnya 100% pengetahuan keluarga tentang neonatal hiperbilirubin. Kegiatan yang kedua, pemberian edukasi tentang manfaat terapi sinar atau fototerapi pada bayi kuning. Tujuan kinerja untuk meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai fototerapi dan manfaatnya. Indikator pencapaian, keluarga pasien memahami terapi sinar yang sedang dilakukan pada pasien. Kegiatan yang ketiga, pendidikan kesehatan tentang pentingnya intake ASI pada bayi dengan hiperbilirubin. Tujuan kinerja untuk meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai pentingnya asupan ASI terhadap penurunan kadar bilirubin. Indikator pencapaian, meningkatnya 100% pengetahuan keluarga tentang pentingnya asupan ASI bagi bayi dengan hiperbilirubin. Kegiatan yang keempat, pemantauan kadar bilirubin pada bayi dengan pemasangan fototerapi. Tujuan kinerjanya mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut akibat hiperbilirubin yang tidak tertangani, lalu menurunkan angka kematian juga pada bayi baru lahir akibat hiperbilirubin. Indikator pencapaiannya, nilai bilirubin dapat turun ke dalam batas normal yaitu di angka kurang dari 5 mg per dl. Lalu kondisi badan bayi juga tidak lagi menunjukkan berwarna kuning. Untuk waktu perolehan, dari keempat kegiatan ini dilakukan pada tahun 2025 hingga 2030 dengan evaluasi masing-masing setiap minggu. Dan untuk pemantauan kadar bilirubin dievaluasi setiap 3 hari pos fototerapi. Berikut ini foto tindakan pemasangan fototerapi dan tindakan lainnya. Selanjutnya, berikut adalah video saya melakukan beberapa kegiatan di ruang NICU. Di antaranya, yang pertama, kegiatan ini saya sedang melakukan edukasi tentang apa itu neonatal hiperbilirubin, lalu ciri-cirinya, lalu efek samping bila tidak ditangani, dan penyebab bayi mengalami penyakit kuning. Kegiatan selanjutnya, ini adalah saya sedang melakukan persiapan untuk pemasangan fototerapi pada bayi dengan hiperbilirubin. Yang pertama, saya persiapkan alat-alatnya, persiapkan alat fototerapinya, lalu persiapkan bayinya. Untuk persiapan bayi, yaitu bayi matanya ditutup oleh alat khusus penutup mata untuk fototerapi, lalu diposisikan di bawah alat atau sinar fototerapi. Setelah kegiatan, saya melakukan cuci tangan. Sebelum dan kegiatan, saya selalu melakukan cuci tangan 6 langkah di air mengalir. Berikutnya penutup. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon. Meningkatnya angka kejadian bayi dengan neonatal hiperbilirubin di lapangan terutama di ruang NICU menjadi salah satu fokus permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Bagi rumah sakit diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyediakan alat fototerapi yang cukup memadai dan terkini demi mencukupi kebutuhan di lapangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang kesehatan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.